Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan di mana daripada rukun iman, ya. Bukan imin tapi rukun iman, sesuai yaitu kitab-kitab karangan daripada auliyai, anbiyai, wali Allah, syekh, al-mukarram, habib dan lain-lain. Intinya karangan daripada penerus-penerus Nabi. Mudah-mudahan siapapun saudara muslimin dan muslimat dimanapun berada selalu diberikan berkah dan barokahnya di dalam kehidupannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf saudaraku, sedikit agak kurang sehat ya, karena memang cuacanya lagi kurang bagus, hujan melulu nih Tangerang. Jadi insya Allah untuk mempersingkat waktu akan sedikit menerangkan yaitu rukun iman daripada sumber yaitu kitab Safinatun Najah, agar sedikit banyaknya kita mempunyai pengalaman, mempunyai ilmu untuk edukasi, pemahaman tentang ilmu-ilmu daripada Islam, agar kehidupan kita senantiasa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW diberikan syafaat di pada yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik saudaraku, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawiti insun yitina kitab Safinatun Najah. Artinya pertama saya menerangkan perkawis atau perkara-perkara daripada kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh para penerus-penerus Nabi. Insya Allah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Paslun sawiji ikilah pasal. Martelakeun artinya menerangkan bahwa di sini rukun iman, ya. Arkanul iman artinya rukun iman. Sitatun berarti ada 6 saudaraku. Syik 6, genap kata orang Sundanya. Yang pertama apa? Antu mina billahi. Yang pertama kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatihi. Yang kedua malaikat. Wa kutubihi. Yang ketiga itu kitab Allah. Wa rusulihi. Yang keempat Rasulullah. Tentunya kita iman kepada baginda Nabi besar kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima wabil yaumil akhir. Kita beriman adanya hari akhir atau kita mempercayai namanya hari kiamat. Dan yang keenam wabil qadari khairihi wa syar'i minallahi ta'ala. Baik saudaraku, saya akan menerangkan lagi ya. Di mana rukun iman di sini adalah ada 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah. Antu mina billahi. Saknyanya anak kelakuan. Tegese kudu imanaken kalawan Allah. Billahi kalawan Allah. Artinya itu iman kepada Allah. Tidak ada yang lain. Kita sholat untuk menyembah Allah, kita bermunajat, melakukan kegiatan, melakukan apapun itu, ucapkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti itu saudaraku? Insya Allah agar senantiasa apapun yang kita lakukan itu atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus betul-betul iman, percaya adanya Allah. Karena itu adalah Tuhan kita, itu sesembahan kita. Untuk apa kita melakukan perintah aqimus sholati wa aqimus sholati,
dan menegakkan sholat di dalam rukun Islam yang kemarin kalau tidak iman, tidak mempercayai adanya Allah. Terutama untuk orang-orang yang lagi bersedih, yang lagi susah, terpuruk. Percayalah, di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya, saudaraku. Karena itu kita harus mengimani adanya Allah. Bentuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang ingin mencoba dekat kepada Allah. Jadi percayalah dan yakinilah segala sesuatu yang terjadi ini bukan hanya secara kebetulan. Ya, adanya masalah, adanya musibah kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saudaraku. Baik, yang kedua, wal malaikatihi. Kita harus iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang mana beberapa contohnya. Contoh yang 10. Berikut tugas-tugasnya. Di mana malaikatnya? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu saudaraku, beberapa malaikat yang harus kita imani. Kita harus mempercayai malaikat-malaikat Allah. Di mana tugasnya? Apa maksudnya, apa saja tugasnya, ini akan saya paparkan. Wa tub ala nabi Muhammad khairil basyari, darajat nu pangageungna khususna ka Kanjeng Nabi. Wa tub ala nabi Muhammad khairil basyari, darajat nu pangageungna khususna ka Kanjeng Nabi. Urang teh kudu sing nyaho ka malaikat 10, wajib tiap unggal jalma terangkan hiji-hijina. Hiji malaikat Jibril nu tukang nurunkeun wahyu, dua malaikat Mikail nu tukang nurunkeun hujan, tilu malaikat Israfil nu tukang niup semprongna, opat malaikat Ijrail nu tukang nyabut nyawana, kalima jeung kagenepna malaikat Munkar Nakir nu tukang nakon di kubur, nu tukang nakon di kubur, 7 malaikat Raqib tukang tulis amal bagus, 8 malaikat Atid tukang tulis amal jorek, 8 malaikat Malik tukang tunggu lawang neraka, 10 malaikat Ridwan tukang tunggu lawang surga. Tah eta kudu sing bisa khususna ka manusia, mumpung hirup ke di dunia, maut maka duhung jasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi itu kan versi Sunda ya, sholawat malaikatnya. Artinya kita dengan tugas-tugasnya, yang pertama malaikat Jibril itu yang menurunkan wahyu, kedua Mikail itu yang menurunkan hujan, Israfil meniup trompet sangkakala ya di hari kiamat nanti, Ijrail tentunya malaikat sang pencabut nyawa, Munkar Nakir malaikat yang ditugaskan di alam kubur untuk interogasi ataupun bertanya kepada seluruh manusia yang sudah meninggal nanti di alam kubur. Raqib Atid amal kebaikan dan keburukan, dan Malik Ridwan, Malik itu bertugas di dalam pintu neraka, dan Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Begitu maksudnya saudaraku.
tapi tadi mungkin hanya versi sholawatan Sunda saja ya, jadi saya artikan biar semua bisa paham. Kita lanjut yang ketiga, yaitu wakutubihi atau wakitabihi. Kita harus iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4, saudaraku. Yang pertama kitab Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab suci umat muslim, di mana kita semua tentunya di dalam kitab tersebut dijadikan pedoman hidup untuk kaum muslimin dan muslimat agar berada di jalan Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian warusulihi, artinya kita harus iman kepada baginda nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu adalah utusan Allah, Rasul Allah yang terakhir. Jadi di dalam rukun Islam pun sudah dijelaskan, untuk menjadi syarat Islam itu yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tentunya selain kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, di situ juga kita bersaksi atau seluruh umat manusia muslim dan muslimat bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Begitu saudaraku. Lalu yang kelima, wabil yaumil akhir. Nah, disinilah kita mengimani di dalam rukun iman tersebut atau mempercayai adanya hari kiamat atau hari akhir yang nanti akan ditiup trompet sangkakala, yaitu oleh malaikat Israfil, di mana nanti seluruh isi bumi ini hancur lebur, luluh lantah oleh sangkakala tersebut, tentunya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Mohon maaf ya. Di sini mungkin Akang Uca sedikit merokok karena kalau tausiah langsung depan jamaah kurang begitu siap ya untuk merokok dulu. Jadi sambil santai saja. Itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, wabil qadari hoiri wa syari minallahi ta'ala. Wabil qadari lan kelawan ini iki takdir. Hoirihi sabagus-bagus takdir, wa syari jeung sagoreng-gorengna takdir. Minallahi ta'ala ikut tartang tu kawasa Allah ta'ala. Berarti artinya begini, sebaik-baik dan seburuk-buruknya takdir itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir terbagi 2, saudaraku. Satu takdir mubrom, 2 mu'alaf. Takdir mubrom itu adalah kesimpulan daripada takdir qodratullah yang tidak bisa dirubah. Contoh, siang tidak bisa menjadi malam, malam pun tidak bisa menjadi siang. Laki-laki tidak bisa menjadi perempuan ketika dilahirkan ke alam dunia, dan perempuan tidak bisa menjadi laki-laki. Maka di dalam Islam ini tidak, mohon maaf, tidak ada yang namanya transgender, bencong, segala apa, tidak ada. Makanya disebutlah makhluk laknatullah. Maka kalau ada saudara kita semua di sekitar kita, lingkungan kita, bahkan teman, kalau bisa segera obati. Kalau yang mempunyai ada kelainan, ya, artinya tidak normal. Laki-laki sejatinya tetap harus laki-laki, dan perempuan sejatinya tetap harus perempuan. Ketika meninggal dimakamkan nanti, walaupun mungkin tetenya sudah sebesar tetek sapi, tetap harus dipandikan jenazahnya oleh laki-laki, karena awal muasalnya dia dari laki-laki. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di dalam keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Jadi saudaraku, kesimpulannya adalah di dalam rukun iman ini, ya, kita hikmahnya ini di dalam rukun iman yang keenam yang berbunyi wabil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Jadi segala perkara apapun itu yang terjadi di alam dunia ini, tidak ada yang namanya secara kebetulan. Baik urusan rumah tangga, baik urusan perkumpulan keluarga, perkampungan, warga, dan seluruhnya.
Itu tidak ada yang kebetulan. Saya jelaskan lagi, tadi takdir terbagi dua, satu mubrom, kodratullah ya. Lalu yang kedua itu mu'alaf. Mu'alaf itu kesimpulannya, kategorinya nasib. Kalau nasib itu masih bisa dirubah. Contoh, orang bodoh ingin pintar, belajar. Orang susah ingin kaya, usaha. Ada usaha, ada solid. Jadi penyesuaian. Insya Allah, apapun yang kita inginkan ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan niat, keyakinan, kesabaran, dan ketawaduan, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita mau. Jadi kembali lagi ke diri kita, ya. Ketika Allah memberikan akal dan pikiran kepada kita semua, disitulah pergunakanlah dengan baik. Dimana hidup ini bahwasannya begitu indah. Maka dari itu, jauhkan pola pikir negatif yang ada di dalam diri para kaum muslimin dan muslimat semua, saudara-saudaraku semua yang nonton video ini. Jauhkan blok-blok daripada perbodan hal-hal negatif dari pikiran kita. Karena kenapa? Kalau kita berpikir negatif, itu akan terjadi negatif. Dan kalau kita berpikir selalu positif, optimis, percaya diri, insya Allah di balik ikhtiar kita, di balik usaha kita, pasti ada hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan indah pada waktunya. Seperti Dewi Persib yang bilang di lagunya itu, akan indah pada waktunya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Karena kenapa? Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan, saudaraku. Tapi kalau tidak sabar ya hancur. Begitu. Jadi intinya, selain kita mempercayai daripada rukun iman ini, hikmahnya adalah, kesimpulannya adalah, yang kita ambil di dalam hukum rukun iman ini adalah menjalankan dan menerima kehidupan. Karena hakikat kehidupan itu seperti itu, saudaraku. Hanya bisa menerima dan menjalankan saja apa yang sudah ditentukan Sang Ilahi. Selebihnya kita berusaha, berdoa, usaha, dan usoli untuk merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi kemungkinan, atau sesuatu yang buruk menjadi kebaikan, insya Allah. Jadi pesan Akang, terus optimis, tingkatkan pikiran yang positif, jauhkan hal-hal yang negatif. Terutama kita takut dengan ini, takut dengan itu, tukang teluh misalnya, contoh santet ini itu segala macam, kita langsung imankan kepada Allah. Karena Allah Maha Penolong, Allah Rahman Rahim, Allah Maha Pengampun, segala maha ada di situ. Jadi kita jangan takut lagi untuk hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ucapkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Selalu diiringi dengan keyakinan, ketawaduan, ketabahan, dan kesabaran, insya Allah, saudaraku. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik saudaraku, mungkin hanya ini saja yang bisa Akang sampaikan. Mohon maaf kepada para guru-guru yang mungkin secara kebetulan melihat video Akang ini dari golongan ulama, baik itu para kiai maupun para ustadz. Kalau ada sedikit ataupun banyaknya kesalahan daripada terjemah atau sarahan atau surahan kalimat Akang ini di dalam menafsirkan kitab Safinatun Jannah, Akang memohon maaf yang seluas-luasnya. Karena manusia tempat titik salah dan kurang, lemah dan dosa. Terutama pribadi diri Akang pribadi itu, untuk kesalahannya dimohon tolong dimaafkan lahir dan batin. Baik saudaraku, mudah-mudahan kita semua dan saudara-saudara yang nonton di rumah selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah, berkah dan barokah. Amin, Allahumma amin. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farij umat Sayyidina Muhammad farajang ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.